Ya, halo, jumpa lagi. Dalam tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan file VST di dalam FL Studio kita. Oke. Tutorial kali ini juga akan saya bagi menjadi dua bagian atau dua part, di mana part satunya itu akan saya jelaskan tentang cara menampilkan file VST-nya, dan di part 2-nya nanti akan saya jelaskan tentang cara kerjanya atau cara menggunakan file VST tersebut. Untuk menggunakan file VST, tentunya di dalam FL Studio kita sudah terinstall file VST-nya. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal, saya sarankan untuk diinstal terlebih dahulu file VST-nya. Buat teman-teman yang sudah menginstal, silakan tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Juga buat teman-teman yang tidak bisa atau tidak tahu cara menginstalnya, nanti saya taruh link di deskripsi video. Nah, di sana teman-teman bisa belajar bagaimana cara menginstal file VST ke dalam FL Studio teman-teman. Oke. Langsung saja. Untuk cara menampilkan file VST yang kita install dari luar atau plugin yang kita ambil dari luar, itu tentunya tidak terlalu susah. Langkah-langkahnya sangat mudah. Dan langkah-langkah yang saya akan kasih tahu di sini itu langkah-langkah yang umum atau yang biasa digunakan oleh banyak musisi. Oke. Langkah yang pertama, tentu saja kita harus tampilkan dulu channel rack-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk menampilkan jendela seperti ini, channel rack ini bisa melalui icon di atas seperti ini, gambarnya seperti ini. Ini adalah icon channel rack. Teman-teman tinggal lihat dan mengikuti langkahnya saja. Oke. Dengan mengklik di sini, maka secara otomatis jendela channel rack akan muncul. Juga dengan cara lain, yaitu melalui file, setelah itu klik new. Untuk menampilkan instrumen ke dalam channel rack tentunya ada banyak cara, dan fungsi channel rack ini yaitu untuk menampung semua instrumen yang kita pilih atau kita seleksi. Dan tentunya sebelum kita menyusun nada-nadanya, instrumen yang kita inginkan tersebut harus kita tampilkan ke dalam channel rack terlebih dahulu. Oke, jadi itu fungsinya channel rack. Itu menurut saya ya. Langkah yang pertama, teman-teman tinggal arahkan kursor ke tanda tambah. Teman-teman bisa perhatikan di depan layar. Nah, di situ teman-teman tinggal klik saja. Setelah itu arahkan kursor ke more plugin. Oke. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Ini adalah jendela select generator plugin. Di sini teman-teman bisa seleksi atau bisa pilih salah satunya instrumen yang mau teman-teman tampilkan atau ingin teman-teman masukkan ke dalam channel rack. Oke. Nah, ini satu contoh. Setelah diklik, secara otomatis instrumen tersebut sudah masuk ke dalam channel rack dan siap digunakan atau tinggal digunakan saja. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman arahkan kursor ke tanda tambah. Setelah itu pilih more plugin. Setelah muncul jendela seperti ini, tinggal teman-teman pilih instrumen mana yang mau teman-teman tampilkan, ya. Ada cara yang lain, yaitu dengan cara teman-teman arahkan kursor ke plugin database. Teman-teman bisa perhatikan, lihat kursornya. Nah, di situ yang ada tulisan plugin database. Oke. Silakan teman-teman klik di sana. Setelah itu pilih install. Di bawahnya teman-teman pilih generator. Di bawahnya lagi ada 3 pilihan, teman-teman pilih yang VST. Oke. Nah, setelah diklik akan muncul semua instrumen yang kita ambil dari luar atau kita install dari luar. Nah,
instrumen ini tinggal kita gunakan. Nah, cara penggunaannya itu langkah-langkahnya itu seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan di salah satu instrumen yang mau teman-teman gunakan. Setelah itu teman-teman klik open in new channel, maka secara otomatis instrumen tersebut sudah masuk ke channel rec dan siap digunakan. Cara lain juga yaitu teman-teman klik kanan, setelah itu sentuh. Langkah selanjutnya atau langkah yang serupa dengan ini untuk menampilkan channel rec yaitu dengan melakukan drag and drop. Oke. Untuk melakukan drag and drop ini ada dua cara. Yang pertama itu untuk membuka channel baru, maksud saya untuk membuka instrumen baru seperti ini. Kita melepasnya di tempat yang kosong ini ya, di bawah sini ya. Dan cara yang kedua, drag and drop ini sama seperti kita klik kanan, sentuh. Nah, cara ini fungsinya itu untuk menimpa instrumen yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kita pilih salah satunya DSK atau Nexus ini, tinggal kita timpa dengan salah satu instrumen ini, tinggal tarik dan melepasnya di instrumen tertentu yang mau kita ganti. Maka secara otomatis instrumen yang baru kita masukkan sudah menimpa instrumen yang sebelumnya atau yang sudah ada. Caranya cukup mudah ya, saya kira teman-teman bisa paham. Dan teman-teman hati-hati dalam penggunaan sentuh atau drag and drop ini, karena dua cara ini kalau kita tidak hati-hati, maka karena fungsinya bisa untuk membuka baru, misalnya drag and drop tadi, kalau kita melepasnya di luar maka instrumen tersebut akan keluar di bawahnya. Tapi apabila kita melakukan langkah drag and drop atau sentuh ke salah satu yang ada di atas instrumen yang sudah ada ini, maka secara otomatis instrumen yang baru kita masukkan tadi akan menimpa instrumen yang kita misalkan kita drag and drop. Saya kasih contoh sini, kita melepasnya di gitar, maka secara otomatis instrumen yang kita baru masukkan ini sudah menimpa instrumen yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Langkah serupa juga sama, yaitu dengan melakukan, kita klik kanan ya di salah satunya, ini juga untuk menimpa. Walaupun untuk menampilkan, tapi kita mesti hati-hati karena menampilkan itu tidak harus membuka yang baru, tapi juga menimpa instrumen yang sudah ada. Kita klik kanan di sana, setelah itu pilih replace, setelah itu arahkan kursor ke atas, pilih more plugin, akan muncul jendela seperti ini. Jendela yang sama dengan cara atau langkah yang pertama saya tunjukkan. Ini adalah jendela select generator plugin. Nah, di sini kita tinggal memilih instrumen mana yang mau kita pakai. Maka secara otomatis instrumen tersebut sudah menimpa instrumen yang sudah ada sebelumnya dan tinggal kita gunakan saja. Ini langkah-langkahnya cukup mudah, dan saya kira teman-teman tidak kesulitan untuk menampilkan file VST yang kita tampilkan dari luar ini atau kita install dari luar. Langkah ini bukan hanya untuk plugin atau maksud saya instrumen yang kita install dari luar file VST nya, tetapi juga untuk semua instrumen atau preset yang sudah disediakan oleh FL Studio. Jadi langkahnya sama, cuma kebetulan di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara menampilkan file VST yang sudah kita install di dalam FL Studio kita. Kira-kira sampai di sini. Buat teman-teman yang belum mengerti atau ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya bukan pro, tapi saya akan berusaha membantu sebisa saya. Silahkan teman-teman share, like,
dan juga yang paling penting subscribe. Mungkin dengan begitu saya akan kedepannya mungkin saya akan buat lebih banyak video yang pasti masih berhubungan dengan FL Studio. Mudah-mudahan dengan video yang saya masukkan bisa membantu teman-teman dalam proses pembuatan musik teman-teman. Oke? Siapa tahu teman-teman bisa buat musik sendiri kalau yang baru belajar. Walaupun bukan seperti pro, tapi ya tidak ada salahnya mencoba. Oke? Kira-kira demikian, dan selamat mencoba. Bila ada saran juga silahkan komen di bawah, dan salam musik. Terima kasih.